institusi terkait marah. Makanya langsung Ayus 3A, analisa, amati, analisa, action. Kayak harimau singa sebelum dia nangkap buruan, dia lama di semak-semak. 1 bulan saya intip semua perbuatan daripada Farhad dan Andar di medsos, di semua medsos, di semua IG. Now time to boom, wait and see. Makin memanasan nggak perseteruan abang dengan Farhad? Mereka bukan level gua, nggak merasa gua panas. Jadi nggak kesel. Aduh, Anda nggak tahu gua berperang hukum di Singapura, di mana-mana. Makanya begitu. Jauh lebih kaya dari mereka, jauh banget. Begini. Udah berapa lama dia gagal menjatuhkan gue yang sangat supremi. 36 tahun bertarung dengan mafia dan konglomerat. Kalau cuma dia mah enteng itu laki-laki itu. Dia sebulan teriak-teriak video porno. Mana hasilnya? Tapi lihat, gue udah lapor balik 2. This is Hotman Paris. Wait and see. Karena nggak mungkin dong seorang dokter cum laude Hotman Paris yang sudah super sukses menaruh video porno di handphonenya, di IG-nya. Sesudah gue tanya polisi waktu saya di BAP, itu 2 orang itu makhluk mengatakan tidak pernah lihat IG gue itu memasang ide porno, tapi dikirim orang katanya juga. Tidak pernah melihat Instagram saya. Dia katanya dikirim video, tapi berani dia selama sebulan di Instagram dia mengatakan pengacara porno, kopi Jono porno. Kau akan dapat ganjaran hukumnya dari laporan polisi Ogut. So what? I don't care. I fight for you. Saya lawan. Coba aja, gua nggak perlu laporin. Saya lawan. Saya udah 36 tahun I'm in the battle. 30 tahun. Laporin, saya lawan. Cuma saya bukan JP yang baru dikit-dikit halo di upload di IG. Waktu pertama kali dikasih Pablo mau berangkat diperiksa kasus ikan hasil pertama, otaknya kan gua, oke? Ini saya Farhad dengan Pablo mau berangkat ke Polda Serapan. Ternyata itulah serapan terakhir. Gua laporan pidana saya sudah berjalan di pertengahan. Coming soon, Anda akan dengar berita. Yang lagi di sekolah itu makanya keringat gara-gara kata narkoba. Tripping bang. Aduh. Besoknya kayaknya dia ketemu sama kompor gas. Siapa tuh bang? Nggak tahu ya. Saya nggak mau tertarik bilang namanya. Inisial apa bang? Inisial bang? Ya tanya aja sendiri. Mulai lo. Gue udah tahu. Sudah berapa lama dia gagal menjatuhkan gue yang sangat supremi. 36 tahun bertarung dengan mafia dan konglomerat. Kalau cuma dia mah enteng itu laki-laki itu. Dunia gue itu udah dunia internasional, bukan dunia janda-janda. Ya, jadi sekali lagi laporin gue lagi. Hey. di Jakarta, tanggal 29 atau 8 Islam perempuan warga negara Indonesia, rekan yang mendampingi saya peninjauan kembali di mana tertunda 1 minggu. Sebenarnya hati kecil saya agak kecewa sih masih tertunda, tapi ya saya ikuti semuanya alur untuk proses hukum saya dan semuanya sudah saya limpahkan ke tim kuasa hukum. Alasan ditunda kenapa Mbak? Mendengar keputusan dari tanggapan jaksa. Jaksa bisa mengabulkan di mana akan diteruskan ke MA, Mahkamah Agung. Alasan PK bukan PK. Pengajuan PK. Karena ada kekhilafan hakim. Menurut kami berdasarkan fakta persidangan bahwa
klien kami ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Artinya dia menyuruh membeli si saksi Wawan, terpidana Wawan, itu tujuannya untuk digunakan sendiri bersama-sama. Artinya tidak ada tujuannya itu untuk melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika. Sehingga bagi kami yang paling tepat diterapkan pasal untuk klien kami adalah pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Kami memohon untuk pertama klien kami terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Artinya pasal itu adalah pasal untuk pengguna. Ya kan, kalau yang sebelumnya kan dia terbukti pasal 112 menguasai. Karena menguasai itu kan tujuannya sebenarnya untuk digunakan. Jadi menurut kami pasal 127 yang tepat diterapkan. Lalu yang kedua, kami memohon supaya dijatuhkan pidana seringan-ringannya. Sehingga harapannya nanti menjalani sisa pidana itu, setelah menjalani sisa pidana bisa langsung keluar dari lapas. Yang terakhir ya kami mohon seadil-adilnya kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara ini. Karena merasa keberatan banget ya Kak gitu, sampai akhirnya kayak pengedar gitu bukan penggunaan. Iya, seperti yang tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum saya, bahwa memang saya terbukti bersalah, saya memesan, namun memang saya menguasai, berarti saya memesan dulu, baru saya menguasai, lalu baru saya pakai. Jadi kalau membeli dan memakai untuk dipakai bersama Mas Wawan, fotografer saya. Jadi hal itu juga saya sangat berat ya. Di sini saya sudah menjalani hampir 1 tahun 8 bulan, begitu sakitnya saya di penjara. Dan apalagi tempo hari saya mendapatkan musibah mama wafat, jadi amat sangat berat. Saya udah nggak kuat sebenarnya hidup di penjara. Jadi ya saya memohon kebijaksanaan yang mulia di tingkat MA untuk bisa meninjau kembali kasus hukum saya. Dan saya udah cukup berat, 1 tahun 8 bulan itu waktu yang tidak sebentar bagi saya, dan juga mungkin teman-teman media juga selalu mengikuti saya. Jadi sakit sekali saya hidup di penjara. Semua kegiatan di rutan, baik dari segi agama, pengajian pagi dan siang, mengikuti kegiatan seni dan olahraga dan sebagainya. Yang berubah adalah tingkat kedewasaan saya, tingkat regulitas religi saya, dan saya memandang semuanya ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang telah ditetapkan bagi saya. Saya harus bersabar, bertawakal, dan berikhtiar. Ikhtiar saya adalah bersama tim kuasa hukum saya mengajukan PK. Nairobi, Jogja. Jadi hidup sempat ngajarin yang lain nggak sih? Iya, saya mengajari nari dan nyanyi. Jadi instruktur di sana juga berarti Untuk nari ya. Kemarin 17 Agustus berarti sempat dapat remisi juga lagi. Iya, alhamdulillah saya dapat 3 bulan untuk tahun ini, karena ini tahun kedua saya. Nama sih sekarang keadaannya ya kondisinya baik-baik aja gitu, maksudnya staminanya oke aja, habis menjalani kemo lagi. Jadi kan 2017 kemarin kan kanker, operasinya itu akhir 2017, terus udah 2018 Februari selama kurang lebih 4 atau 5 bulan itu menjalani kemo, itu sudah digunakan. Udah bagus lah gitu, udah bagus hasilnya, tapi ternyata di tahun ini itu ada gejala-gejala lagi, dikira itu sakit biasa, kayak kalau BAB itu berdarah. Awalnya sih cuma dikasih obat-obat biasa, obat-obat yang ya obat biasa lah, tapi ternyata mau nggak sembuh, terus aja setiap hari sakit gitu kan, kasihan kan. Akhirnya dicoba cek lagi, dari dokternya bilang ini kita cek lagi sama-sama, karena yang harusnya batas aman itu 5 gitu, karena terakhir kan angkanya sudah bagus, angkanya 2, saya nggak tahu itu apanya gitu, pokoknya dicek darahnya segitu aja, tapi ternyata udah jauh di atas 5 itu 12 gitu. Nah itu kita juga kan kaget banget sejauh itu perbedaannya dari 5 ke 12. Jadi bulan Juli kemarin mama dirawat 2 minggu, proses operasi buat yang keduanya. Yang pertama kan 2017 itu, nah sekarang sih lagi ngejalan kemo gitu. Kemarin sempat kekurangan darah, stok dari rumah sakit sedikit atau mesti ganti gitu, golongan darahnya AB gitu kan. Tapi alhamdulillah sih kemarin pas walaupun agak-agak telat dapat juga, dan operasi kemonya
sudah kelar kemarin yang pertama. Karena kita tahunya ya baru sekarang kan, kadang kan yang namanya kartu itu kan kadang orang juga kan nggak tahu, tiba-tiba ada yang misalnya 1/4 gitu kan, ada yang ngasih 2 gitu. Tapi kalau untuk dibilang kata apa enggaknya ya kondisi seperti ini ya pokoknya dicari. Itu kan jadinya nggak mual apa segala macam, jadi memang emang lagi bener-bener istirahat gitu. Terus efeknya itu kan nggak bagus buat dari kulitnya, apanya, apa segala macam gitu. Terus jadi kondisinya jadi lemah gara-gara kemo itu. Jadi sekarang masih di rumah ya, cuma untuk jalan-jalan sekitar rumah sih masih aman. Dari makanan itu sih paling dokter bilangnya ya jaga makanan, harus makan yang bersih, banyak sayur, buah, nggak boleh daging merah yang dibakar-bakar, itu nggak boleh, karena ini kan penyakitnya berhubungan sama usus gitu kan, sama tempat kita makan. Jadinya benar-benar makan itu harus dijaga benar-benar deh, jangan sampai penyakit itu ada lagi, karena ini udah yang kedua kalinya, udah bikin kita udah ya gimana sih yang kedua kalinya gitu, udah bukan shock lagi, udah lebih dari itu gitu. Karena kemo ini kan butuh berkali-kali, nggak tahu nih apa 6 kali atau 12 kali, jadi tahap selanjutnya masih nunggu Senin besok kontrol dan nanti ketahuan lagi kapan jadwal kemo. Jadi masih kemonya masih berlanjut terus, karena sekarang kemonya 2 hari nonstop di rumah sakit, makanya perlu dirawat lagi. Ngobrol sih lancar, cuman nama juga orang sakit ya, jadi kayak paling tiduran gitu, istirahat gitu. Jangan banyak ya, nggak usah, kalau nggak penting-penting nggak usah ngobrol-ngobrol apa gimana lah gitu, istirahat aja dulu, tidur aja dulu. Ini pacar, Doain aja. mungkin mama ada ini ngasih desak untuk apa, minta. Kalau orang tua sih pengen ya namanya juga gitu kan, tapi kan mama yang tahu kondisinya, yang kan kapan boleh harus segera, kapan ya masih bisa lah gitu. Sering ditanyain nggak sih sama mama? Secara langsung sih nggak, cuma mungkin dari hati. Gimana ya, ini aja lagi ribet banget kan ngurusin mama, jadi ya semoga pokoknya semuanya nggak ada masalah dalam hidup, juga lancar segala macam, jadi bisa ya masa orang nggak mau untuk menikah sih kan nggak mungkin banget, pokoknya doain aja sih. Intinya sih untuk sekarang sih saya mah lagi fokus banget sama mama nih, kesehatan mama gitu, karena kan juga kan bagaimanapun itu kan masalah ya apa, mengganggu semuanya, waktu kita, pikiran kita segala macam, jadi harus benar-benar fokus gitu. Yang lain-lain tak dulu, apalagi soal itu mah pasti akan gampang. Aku pribadi memang belum ada komunikasi sama sekali lagi dengan dia ya gitu, cuman ya itu semua kan aku nggak bisa juga aku mulai, karena sebenarnya gini, ini kan permasalahannya sudah bukan antara aku dengan dia saja atau aku dengan keluargaku saja gitu, tapi antara dia dengan seluruh anggota keluarga, termasuk yang paling penting itu adalah dengan mama gitu kan. Jadi untuk aku membuka akses pun, ataupun misalkan aku mau mencoba menjadi penengah sementara tidak adanya juga usaha dari dia sebagaimana yang mama inginkan gitu ya artinya aku juga sudah tidak bisa lagi menjadi jembatan gitu kan, karena di sini aku tahu bahwa mama sudah bukan maksudnya mama juga bukan orang yang berisi anak kecil yang bisa kita atur harus seperti apa dan bagaimana. Dia punya hati, dia punya perasaan, dia bebas untuk melakukan apapun yang dia pengen gitu kan. Dan dia merasa saat ini ada dia yang mau dia lakukan adalah yang seperti itu gitu, maksudnya artinya kalau memang dari Wirdanya juga mungkin tidak ada usaha untuk membuka itu yang secara kekeluargaan ya, bukan secara manggil infotainment dan segala macamnya, artinya ya tanggapannya mama akan selalu seperti ini gitu loh. Dan aku pun juga tidak bisa menyalahkan mama atau siapapun itu yang maksudnya hampir rata-rata semua yang tahu pun juga mau menyalahkan kalau harus melewati publik ya kan, karena kan ada beberapa hal yang mungkin namanya antara orang tua dengan anak itu kan tidak bisa juga kita jadikan untuk konsumsi publik ya kan, kayak gitu. Jadi selama dia sendiri juga nggak berusaha untuk meredam ini semua gitu ya, dalam arti kata cuman berkata bahwa oh saya anak yang hilang, oh saya gini, oh saya gitu, sementara untuk dia sendiri melakukan sesuatu ke mama pun nggak ada, jadi ya aku nggak bisa berbuat banyak gitu. Memang itulah yang sesungguhnya, bahwa dia memang kakak yang paling dekat sama aku gitu ya.
Tapi ya dengan apa yang dia lakukan sekarang, aku jadi takut mau deketnya juga. Karena aku juga nggak mau, karena gini, aku sendiri sudah sempat menjadi masalah untuk keluarga, gitu kan. Sudah sempat menjadi satu hal yang mungkin memalukan untuk keluarga. Dan aku juga tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau bahkan yang lebih parah. Gitu. Aku hanya melindungi diri aku untuk tidak lebih jauh lagi. Tapi kalau aku harus menjembatani sementara caranya dia juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama mama, yang mungkin selama ini mama juga sebenarnya udah berusaha untuk kasih clue ya, kalau menurut aku gitu loh. Tapi aku nggak bisa paksain gitu. Aku nggak bisa lagi untuk menjembatani atau harusnya kamu menjadi ini dong supaya bisa memperbaiki ini semua dan segala macamnya. Cuman ya kalau caranya dipakainya nggak sesuai, mau gimana? Ya kan? Kayak gitu. Masa lalu. Kalau masalah bikin lagu dari single pertama, single kedua, single ketiga, itu semua memang menyindir dan selalu mengkait-kaitkan dengan masalah ini. Itu selalu. Gitu ya, aku sendiri nggak tahu kenapa, aku sendiri nggak tahu untuk apa dan bagaimana, ya kan? Apa keuntungan dan kerugiannya, saya sendiri nggak tahu. Cuman yang pasti, dia yang lebih tahu, menurut aku, gitu loh. Cuman kalau hal-hal seperti itu kayak dia ngirim kue yang katanya ditolak, ya jelas lah kalau ngirim lewat wartawan, sementara dia tahu alamatnya, ya kan? Nomor ibunya juga belum berubah sampai detik ini. Kalau dia nggak tahu nomor aku karena mungkin aku sudah berganti nomor, tapi kalau nomor ibunya kan nggak pernah ganti. Jadi artinya kan kita bisa lihat di sini bagaimana usahanya. Sejauh apa kalau berusaha keras, dia tahu benar kok. Nggak usah dia ya yang sebagai anak, orang yang di luar bahkan media atau wartawan tahu kok Elvi Sukaesih itu seperti apa. Dia bukan orang yang keras hati, dia bukan orang yang bertahan dengan apa yang dia ingin. Selama masih ada itikat baik pasti nggak mungkin. Apalagi dia seorang ibu, ya kan? Seorang ibu, kita sendiri mungkin yang aku aja yang belum jadi ibu tahu lah ibu tuh akan melakukan apa sih untuk anaknya, gitu kan. Alhamdulillah senang-senang aja sih. Maksudnya masih belajar juga buat suami dan coba membangun rumah yang belum ada tangganya. Jadi masih menikmati aja. Ngambil kerjaan juga masih yang senang-senang aja, yang nggak menyita waktu banyak dan pikiran juga. Jadi ya masih, setelah menikah ini aku masih banyak hajatan, masih banyak segala macam, jadi masih nggak bisa gimana-gimana gitu. Dan yang paling penting aku masih pengen punya anak lebih cepat, jadi masih berusaha untuk itu. Programnya seperti apa nih? Aku belum mengikuti program apapun, tapi masih nunggu dan masih coba aja, karena kemarin sempat nyandak terus akhirnya keluar lagi dan kita coba lagi. Kalau setelah ini nggak berhasil baru mungkin aku akan coba lagi treatment. Pun alhamdulillah diberikan waktu, rumah dan segala macamnya sama mama yang udah cukup lah tanpa harus ke hotel-hotel ya. Jadi saat ini sih menikmati aja dulu gitu. Maksudnya yang ini karena suamiku juga kerja kan, kerjanya juga maksudnya kerja yang kantor gitu kan. Jadi aku juga kalau untuk ngambil yang kita harus kemana-mana paling ikut liburan aja sama keluarga. Kalau pas mama lagi syuting klip kita sekalian honeymoon kalau pas weekend, atau misalkan kakak Tria lagi kemana kita ikut gitu. Rame-ramean aja sih, karena aku juga kemarin kan lama nggak bareng-bareng sama mereka ya. Jadi sekarang ini nggak cuman, jadi fokus aku nggak cuman untuk bersenang-senang bersama suamiku, tapi juga sama keluarga, karena memang sempet lama kan terpisah sama mereka gitu. Aku sih gimana dikasihnya aja, orang lagi kepengen ya kan. Maksudnya apa yang dikasih sama Allah itu yang aku terima. Harus dong, itu sudah jelas harus diterima. Maksudnya artinya sesuatu hal yang memang tidak perlu lagi untuk ulang, dan sesuatu hal yang seharusnya dipikir lagi. Walaupun memang untuk pemulihan itu bukan sesuatu hal yang mudah ya kan, tapi insya Allah mudah-mudahan ilmu terus musibah dan segala macam yang udah kita dapetin kemarin itu adalah bekal yang cukup untuk bisa buat kita menjaga diri. Itu sudah jelas. Maksudnya kalau misalkan menutup akses sih sebenarnya kan karena memang aku juga kemarin dengan keluarga kan ya, dengan keluarga, jadi memang sebenarnya aku juga bukan yang berakses gimana juga gitu loh. Jadi artinya ya sekarang karena memang kita sudah sampai di titik dimana kita sudah menguji diri kita sendiri dan ternyata kita out control, and then alhamdulillah dikasih musibah itu yang akhirannya menyadarkan kita, dan sekarang bagaimana kita sama-sama saling nguatin, baik itu dengan suami, baik itu dengan kakak, ipar, dan yang kemarin terlibat dengan itu semua, untuk bisa
bisa tetap maju. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.